gitu. Itu untuk ESA. MTEL sama MTEK. MTEL saya nggak suka ya. Nah, MTEL baru hari ini jebol. Walaupun dia bergerak uptrend, tapi teman-teman lihat kenapa saya bilang nggak suka, karena volumenya tuh nggak ada, walaupun dia hijau, tapi kayak menurut saya ini ada yang maintain. Jadi lebih baik dihindari. Kalaupun masuk, nggak bisa masuk lebih dari atas angka 10 juta untuk MTEL. Jadi lebih baik cari yang lain lah. MTEK. Nah, selain MTEL ada MTEK. Kalau MTEK sendiri sekarang memang lagi di area-area support ya. Agak-agak mengkhawatirkan nih sekarang MTEK ini, karena dia area-area supportnya beberapa kali dijebol. Apakah dia bergerak sideways? Sekarang masih sideways, tapi ke depan kita lihat kalau dengan pergerakan seperti ini lebih besar kemungkinannya dia malah mengalami penurunan ketimbang dia reversal bergerak naik lagi gitu. Jadi kalau misalkan mau masuk MTEK saya sih nggak mau kasih rekomendasi buy dulu gitu. Medco boleh, Medco salah, kok pakai MEDC. Medco ini dari kemarin orang kan, kalau yang suka trading Medco dari 2 tahun terakhir ya, itu kan anak usahanya dari dulu kan dibilang mau IPO nih, yang Aman Mineral dibilangnya. Bahkan dari COVID kalau nggak salah dia mau IPO, tapi ternyata nggak ada kejelasan, mau IPO lagi nggak ada kejelasan. Nah, Medco ini menariknya manajemennya, jadi IR-nya, investor relationship-nya dia, jadi perpanjangan tangannya si Medco terhadap investor itu dari dulu nggak pernah mau untuk, bukan nggak pernah mau ya, jarang banget dia mau untuk melakukan public expose. Jadi diem-diem aja. Nah, belakangan ini Medco tiba-tiba IR-nya itu, manajemennya itu sering nih ngadain public expose. Jadi sering meeting sama investor-investor besar kayak fund manager, sering diundang gitu. Jadi orang-orang kan jadi berasumsi, wah kenapa nih kok tiba-tiba pada sering melakukan pertemuan sama investor-investor. Apakah Aman Mineralnya akhirnya jadi mau di IPO-in? Karena kan kalau misalkan mau anak usaha mau IPO kan harus woro-woro dulu kan, harus ngasih tahu ke investor besar lah at least. Nah, ini orang-orang jadi pada berasumsi seperti itu. Tapi apakah benar untuk Aman Mineralnya itu akan segera melakukan IPO? Ya ini masih gosip di market lah. Saya nggak bisa memastikan juga karena memang belum ada kejelasan. Manajemen juga sikapnya itu ambigu ya, kayak mau nggak mau gitu. Ya kita ngeliatin secara teknikalnya aja bisanya, karena memang secara fundamental pun Medco itu kan nggak aslinya ya, dia itu kan nggak begitu sensitif terhadap harga minyak dunia gitu. Jadi ya kita asumsikan pergerakannya saja dari sisi teknikalnya. Kalau dari teknikal memang dia baru bergerak naik nih, volumenya tiba-tiba baru ke-create, baru bergerak uptrend. Tapi kalau hari ini turun, bisa dimanfaatkan teman-teman besok mungkin ngantri di 890 lah, atau at least di 900 kalau misalkan optimis dengan grafiknya gitu. Hari ini kan tutup 930, kalau mau antri beli 900 sama 880 dijadiin 2 gitu. TAPG saya untuk saham CPO. Maaf ya teman-teman, ini internet di kantor nih udah jam segini agak lemot nih. Kita lanjut lagi. TAPG itu saya nggak begitu suka ya secara fundamentalnya dulu, karena memang sektor CPO itu kayak dijadikan anak tiri sama pemerintah Indonesia, di mana sektor batu bara kan dielu-elukan, tapi sektor CPO, padahal dua sektor ini kan sektor pendukung pendapatan Indonesia ya dari segi ekspor. Yang pertama kan batu bara, yang kedua CPO. Tapi CPO itu terlalu banyak intervensi dari pemerintah. Kenapa? Karena beda sama, ini saya ngomongin sedikit tentang fundamentalnya ya. Beda sama batu bara. Batu bara di situ ada perusahaan BUMN besar yang turun tangan kayak PTBA. Sedangkan sektor CPO itu nggak ada perusahaan BUMN-nya. Jadi kayak
pemerintah juga kayak bodoh amat gitu. Lu mau survive ya bukan urusan gua, karena nggak ada BUMN-nya, jadi nggak bakal ditalangin, nggak bakal ditolongin. Sedangkan untuk batu bara lebih banyak di anak emaskan lah ketimbang si CPO ini tadi. Makanya kalau teman-teman ngelihat sektor CPO ini secara fundamental nggak begitu menarik, tapi kalau secara teknikal dia baru aja berbalik arah. Ini dia membentuk cup and handle nih. Nah, gambarnya kan enak nih. Seret ini kan cup and handle-nya jelas nih. Tapi kalau ditanya apakah beneran cup and handle, kita harus lihat jangka panjangnya, karena ini time frame-nya ini panjang nih. Ini dari bulan Juni nih dia nggak bentuk cup and handle. Kita harus lihat apakah dia beneran turun dari atas. Turun dari atasnya sih nggak begitu jauh. Nah, ini tuh orang-orang tuh suka salahnya di sini. Mereka ngelihat pattern, oh kayaknya kebentuk nih cup and handle, tapi kan ini time frame-nya ini panjang, dan apakah beneran berbalik arah? Dia itu sudah berbalik arah di sini duluan, tapi turun lagi. Jadi ini nggak bisa kita bilang cup and handle. Kalau cup and handle yang bener itu ya misalnya pergerakannya itu ketika dari angka tertinggi di 900 dia nggak ada rebound di sini nih, jadi turunnya kencang seret, dan dia cup and handle-nya tuh di sini. Tapi kan ini udah kelewat di sini, jadi kita nggak bisa bilang ini cup and handle. Cuman dia memang berbalik arah dan sekarang dia sudah bergerak uptrend. Kalau ditanya pergerakan uptrendnya sampai ke berapa, ya ini mungkin jangka panjangnya bisa sampai ke 925 nih di sini. Tapi untuk jangka pendeknya mungkin sampai ke 800 lah. Hari ini kan di angka 750 ke 800 ya oke lah, cengli lah. Untuk batas stop loss-nya di 735. Tapi disclaimer ya, saya nggak begitu suka sama sektornya. Saya tapi suka sama teknikalnya. Nah ini agak unik nih, kadang memang suka bertentangan yang namanya fundamental sama teknikal itu tadi. ADMR tadi ADR-nya sudah kita bahas. ADMR-nya masih ranging jangka panjang banget, belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Jadi buat teman-teman lihat ini rangingnya makin lama makin kecil, dan volumenya juga makin lama makin hilang. Saya sih nggak begitu suka ya untuk ADMR ini, jadi jangan dipaksakan masuk lah. Lebih enak induknya, lebih enak Adaronya, tadi juga sempat saya bahas. Adaronya tuh masih bagus loh, dia masih bergerak uptrend loh. Teman-teman masih boleh masuk aja gitu. ITMG, Indi, United Tractor, ADMR, wah buset, saham batubara semua ya. Masukin sekalian bumi, karena saya saya ngikutin flow aja, karena orang pada ngomongin bumi, ke-create market volume-nya ada, ya udah nggak apa-apa, kita masuk aja sebagai investor retail. Kan kita nggak bisa membentuk harga, kita kan cuma bisa following the trend aja. Sedangkan trennya Adaro sama bumi lagi tinggi gitu. Harum gimana? Harum sama Doit ya. Harum dia patah arah nih. Patah arahnya dalam kondisi positif ya. Karena memang kalau teman-teman lihat, bentar ya. Aduh, gambarnya mana deh? Oh, maaf. Sebentar. Dia si Harum ini kan dia jangka pendeknya downtrend nih, teman-teman. Di range downtrendnya tuh di sini. Tapi ternyata dia waktu mantul di sini dia jebret naik, dan sekarang pun berarti sudah berbalik arah. Saya gambar lagi, sudah masuk ke uptrend. Nah ini tuh bagus nih, pattern kayak gini tuh enak buat trading nih. Jadi kalau misalkan buat jangka panjang enak, jangka menengah juga enak, jangka pendek apalagi gitu. Jadi flow-nya Harum itu masih ada. Tapi sekarang kalau misalnya jangka pendeknya ya, saya coba perbesar grafiknya. Jangka pendeknya memang dia lagi di harga yang premium, makanya dia turun. Jadi kalau teman-teman mau masuk mungkin ya standby di 17.50 atau 17.20 nggak apa-apa. Atau misalkan nunggu di garis EMA 20-nya nih, deket EMA 20-nya kalau misalkan teman-teman mau lebih safe lagi. Tapi kalau misalkan saya lihat jangka pendeknya dia masih uptrend. Jadi teman-teman kalau misalnya mau beli Harum nggak apa-apa. Tapi ingat ya teman-teman,
Terus kesalahan kebanyakan investor retail tuh kalau optimis sama satu sektor tuh kan semua dimakan. Kayak misalkan Adaro dimakan, Bumi dimakan, Harum dimakan, ITMJ dimakan. Jadi portofolionya tuh batu bara semua. Jadi kalau misalkan tiba-tiba sektor batu baranya berbalik arah, langsung amsyong semua. Jadi ya keputusan yang cukup bijak kalau misalkan teman-teman itu mendiversifikasi sahamnya berdasarkan sektor. Jadi jangan satu portofolio tuh isinya satu sektor semua gitu. Nggak apa-apa kalau misalkan mau masuk Harum ya udah, tapi nggak usah masuk Bumi, nggak usah masuk Adaro. Atau misalkan tadi udah beli Bumi, nggak usah masuk Harum, kita lebih enak cari yang lain aja kayak gitu. Sido menurut saya masih belum, dia masih downtrend. Sekarang ini dia lagi ranging di angka 700 nih. Menurut saya dia belum ada pembalikan arah karena memang resultnya untuk Sido itu kan nggak begitu bagus ya kemarin ini. Jadi saya sih nggak berani masuk dulu. Kalau mau cicil beli ya teman-teman tahu sendiri lah, saham Sido ini kan saham yang manajemennya itu keluarga. Biasanya manajemen keluarga itu suka diotak-atik. Contoh kasusnya kayak Sril. Teman-teman tahu sendiri, Sril itu bandarnya ya, kita belak-belakan aja ya. Bandarnya Sril itu orang dalamnya sendiri. Jadi makanya harganya itu bisa semrawut, nggak ada yang ngatur gitu loh. Sido ini kita bisa lihat karena manajemennya itu kebanyakan orang dalam semua, keluarga semua ya, pasti banyak yang berkepentingan lah. Nah takutnya bisa jadi kayak Sril gitu. Nah kalau misalkan kita lihat secara fundamentalnya juga lagi jelek, ya kita tunggu aja lah ngelihat berita terbarunya Sido itu apa, karena menurut saya belum ada berita terbaru yang cukup positif ya untuk si Sido ini. Terus BKSL BKSL baru rompat ya kemarin ya. Saya sih nggak ngeliatin sih ini, emang dia baru bangkit dari kubur. Tapi teman-teman lihat nih, volume belinya persis sama kayak volume jualnya. Jadi orang yang beli kemarin udah pada jualan hari ini. Nah kita lihat nih, yang pada jualan ini mau masuk lagi nggak? Kalau yang mau masuk lagi dia bisa sampai 86. Tapi kalau ternyata yang beli kemarin jual hari ini dan nggak mau masuk lagi, mereka switching ke sektor lain, yang berharap doang nih investor-investor seperti kita yang berharap bisa nih balik arah untuk bisa naik lagi. Tapi menurut saya sih agak munafik aja ya kalau kita ekspektasi bisa cepat berbalik arah, karena kalau teman-teman lihat yang beli kemarin udah pada jualan hari ini. Ya kita asumsikan kalau misalkan besok masih ada yang beli dan belinya sebesar kemarin, berarti dia bisa naik sampai ke 90. Tapi kalau ternyata yang besok yang masuk atau yang beli adalah investor-investor kecil yang berasumsi besok bisa naik lagi nih, besok bisa beggar nih. Ya sorry to say, pasti bakal turun perlahan, bisa sampai balik ke angka 60 lagi untuk BKSL. Iya, ada yang ngepom-pom takutnya. Jadi mending lebih baik kita main aman aja. Antam dia lagi ranging ya, lagi ranging di 1870 sampai 2000. Antam itu kalau teman-teman lihat dari kemarin itu kan dia baru bergerak naik kalau ada berita positif ya. Jadi kayak yang terakhir itu kan kerjasamanya Antam sama perusahaan dari Cina yang mereka ingin ngebuat tambang nikel atau aluminium nih yang dipakai buat baterai itu. Tapi setelah itu di tradingin jangka pendek, jadi sell on news, habis itu selesai turun lagi. Nah, kalau misalkan mau masuk Antam ya ngeliat historisnya aja. Kalau misalkan dia ada berita baru atau berita bagus, atau misalkan let's say Tesla buka pabrik di Indonesia atau Tesla tekan kontrak dengan Antam, nah kayak gitu-gitu pasti harganya bakal naik. Tapi naiknya paling mentok-mentok seminggu 2 minggu, habis itu turun pelan-pelan. Nah sekarang kan belum ada story lagi nih, makanya dia lagi turun pelan-pelan. Kalau mau masuk Antam tinggal search aja, search di Google saham Antam, terus masuk ke news, ada berita terbaru nggak. Kalau misalkan beritanya cuma berita teknikal aja ya nggak usah repot-repot kita masuk, karena pergerakan harga sahamnya pasti bakal kecenderungan sideways gitu. Astra International
Asa kita tadi hari ini dari tim Trimegah juga memberikan rekomendasi sell, bukan rekomendasi buy, rekomendasi sell. Kenapa? Karena dia udah nggak bentuk double bottom dan dia udah ke break, potensi turunnya bisa sampai 6450. Dia juga sudah naik cukup tinggi. Kalau misalkan mau masuk, mungkin diperhatikan aja di angka 6.500-nya. Apakah dia bisa berbalik arah atau misalkan bisa turun. Kalau misalkan turun bisa sampai ke berapa? Bisa sampai dalam, karena ini naiknya itu nggak pakai rem ya. Kalau misalkan turun ya pasti remnya juga tiba-tiba blong juga nih. Nah, bisa sampai ke sini bahkan ke 6.100, 6.200 ya, cukup jauh lah kalau dari harga sekarang. SLC sama INKP. INKP dulu ya. INKP harga pulp itu kan lagi bagus, lagi stabil di angka 6.400, makanya harga sahamnya juga lagi oke. Kita beberapa hari terakhir memberikan rekomendasi buy untuk INKP dengan targetnya itu masih jauh di 9.200-an. Jadi kalau misalkan hari ini masuk kan masih di bawah 9.000, masih oke lah teman-teman, masih masuk karena dia juga jangka pendeknya itu masih bergerak uptrend. INKP masih boleh masuk. SLC-nya gimana? SLC dia, nah SLC ini agak menarik nih. Kalau misalkan kita ngeliat secara historis, ini kan dia turun nih. Tapi ketika dia nyentuh sini, jebret naik. Ini juga sama nih, turun pelan-pelan, naik jebret. Jadi teman-teman tinggal tunggu waktunya. Telat 1 hari nggak apa-apa. Di hari kedua kita asumsikan udah punya barangnya, habis itu dia bisa ranging naik. Itu untuk SLC. Jadi SLC mungkin besok, Kamis atau Jumat, boleh diperhatikan terus, karena dia ada potensi untuk bergerak naik. Dan kalau naik dia bisa loncat nih, bisa kayak roket, bisa 1, 2, 3 naik jebret, habis itu turun pelan-pelan. Nah, ketika turun pelan-pelan barulah teman-teman melakukan aksi akumulasi jual gitu. Medco tadi udah. Goto, beberapa ada yang tanya Goto ya. Goto sekarang lagi di area support. Teman-teman kalau misalkan mau beli sih aslinya oke. Tapi saya lagi nggak suka sektor teknologi. Saya nggak begitu atraktif sama sektor teknologi karena memang ya Gotonya sendiri kan laporan keuangan juga lagi jelek ya. Kemarin juga minggu lalu saya mention ke teman-teman, manajemen lagi bakar duit, lagi melakukan ekspansi bisnis, lagi melakukan investasi macam-macam terhadap pengembangan teknologi dan lain-lain dan bla 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 yang bahasanya sangat sulit kita mengerti sebagai investor retail. Ya gampangnya gini, kita kayak lagi PDKT ke orang, tapi ini orang kayak ngomongnya banyak deh, tapi intinya tuh apa? Intinya lu mau naik apa enggak? Kan selanjutnya gitu. Kalau kita coba buka, kayaknya dia belum mau naik deh sahamnya. Ya lebih baik kita hindari dulu. Walaupun memang untuk jangka panjangnya oke. Tapi kan kita kan trader, jangka pendek aja. Jangka pendeknya masih belum menarik sih untuk Goto gitu. Oh iya, mau jam 9 makin rame. Kebiasaan nih emang. Udah deh kita perpanjang sampai 10 menit deh. 21.10 nih. Masalahnya saya di kantor nih, nggak kayak kemarin. Kemarin saya di rumah enak. Ini di kantor sendirian ada setan, nggak lucu. BEPS sama Becap. BEPS. BEPS ini ada ininya loh, teman-teman lihat nih. Dia itu ada market makernya. Kita udah malam, kita gosip-gosip dikit. Ada bandarnya nih. Kenapa saya berani bilang ada bandarnya? Pergerakannya banyak. Secara, kalau misalkan perhatikan ya, tipikal saham ada bandarnya itu secara candle, dia tuh banyak shadow-nya. Berarti satu hari dia bisa naik, tapi ditutup pasti nggak jauh dari harga opening. Gitu. Biar orang-orang tuh banyak yang ketipu nih. Jadi masuk di harga tinggi pada beli, dia ditarik, diturun naik lagi. Pada asumsi beli lagi, mereka bandarnya ngarep si kita investor retail buat average, dinaikin lagi, diturunin lagi, naikin turunin. Dan ini pun juga kelihatan di sini tuh rapi banget. Nih, pergerakannya itu rapi nih, volumenya tuh rapi. Misalnya kita contoh apa deh? Adaro deh. Ini kan naik turun. Sedangkan BEPS nih rapi banget. Ini kan kayak nggak masuk akal gitu loh. Kayak misalkan 1.000 orang yang masuk bisa serapi ini, pasti yang market makernya itu nggak sampai 5 orang. Jadi pada tektok pada
nyopetin duit-duit kita investor retail. Jadi kalau teman-teman mau masuk ya hati-hati saja.